nama saya Widianti Astari. Saya mahasiswa program studi pendidikan matematika UHAMKA akan melaporkan kegiatan PLP 1 yang diadakan melalui Zoom Meeting bersama dengan kepala sekolah dan guru matematika di SMA Negeri 41 Jakarta. Berikut ini adalah videonya. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak. Ya, Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir. amin. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Saya Anissa Nurrohmah, kemudian ada rekan saya Aida Arahmah, Robiatul Adawiyah, dan Widianti Astari. Di sini kami ingin belajar dari Bapak bagaimana nantinya menghidupkan sekolah dengan lingkungan yang baik. Ya. Nah, di sini kami memiliki beberapa pertanyaan, Bapak. Mungkin ada 6-7 pertanyaan inti. Ya. SMA 41 kalau kondisi normal, mereka akan disambut oleh tim guru-guru untuk bersalaman sambil memperhatikan bagaimana kedisiplinan sepatu, kaos kaki, celana, rok, sampai pada jilbab, topi, dan lain sebagainya. Sambil dilihat fish-nya seperti apa. Anak ini punya masalah atau tidak akan ketahuan dari tatapan pertama itu. Itu di saat kondisi normal. Tapi saat ini karena pandemi COVID ini, ya anak-anak akan belajar di rumah. Tetapi mereka memakai PJJ, pembelajaran jarak jauh. Strukturnya cukup mudah. Yang paling atas kepala sekolah. Oke. Kemudian ada garis koordinasi, sebelah kirinya komite sekolah. Jadi komite sekolah itu menjadi partner kepala sekolah untuk bisa menjembatani dalam komunikasinya dengan orang tua, dan tugas komite sekolah termasuk bagaimana membantu dalam fasilitas-fasilitas yang bisa diberikan pada pihak sekolah. Kemudian kepala sekolah itu dibantu oleh 3 orang wakil bidang kurikulum, wakil bidang siswaan, dan sarana prasarana. Baru masing-masing wakil mempunyai staf. Dari wakil kemudian ada garis komando nanti dengan para guru. Antara garis komando antara kepala sekolah ke para guru nanti ada juga di situ perwalian kelas. Tertib SMA Negeri 41 memang ada satu hal yang memang saya memberikan penekanan luar biasa. Sekolah itu dikatakan baik atau tidak kan harus dibandingkan dengan yang sebelumnya. Setuju? Setuju. Dan yang sebelumnya memang anak ini luar biasa lah, masalah keterlambatannya, masalah ketidakhadirannya, masalah kenakalan. Tapi selama 4 tahun ini bersama-sama dengan Pak Hari memang tidak pernah terjadi sekalipun yang namanya perkelahian. Mungkin adik-adik bertanya-tanya, benarkah itu? Silahkan datang ke SMA 41, wawancarai semua warga yang ada di situ, termasuk orang kantin, petugas kebersihan, boleh wawancarai. Adakah perkelahian? Karena selama 4 tahun saya pegang tidak pernah terjadi yang namanya perkelahian itu. Guru-guru pun juga nggak ada yang namanya berbaku hantam, ribut, nggak pernah terjadi.
Jadi rupanya saya mempunyai konsep, buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Kalau anak-anak murid sering berkelahi, pasti gurunya tidak kondusif. Gurunya pun mungkin juga sering ribut. Kalau gurunya sering ribut, pasti karena kepala sekolahnya tidak beres. Kalau kepala sekolahnya tidak beres, pasti karena yang memilih orangnya juga tidak beres. Itu konsep saya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jelas, Nak, ya? Jelas, Pak. Jadi tata tertib hebat banget, kedisiplinan hebat banget. 6:30 pintu gerbang saya tutup. Siswa baru boleh masuk sekolah apabila orang tua datang. Yang dibina tidak hanya anaknya, tapi orang tuanya harus dibina. Begitu strategi saya. Kalau masalah pakaian kami memang sangat rapi. Rapat itu pasti awal tahun ajaran baru itu pasti. Rapat awal semester kedua atau semester genap itu pasti. Kemudian nanti akhirnya ada juga rapat menjelang ujian atau ulangan akhir semester atau akhir tahun itu diadakan. Kemudian rapat kerja itu dilaksanakan di saat kita akan memulai tahun ajaran baru, namanya raker sekolah. Diikuti oleh semua keluarga besar sekolah SMA 41. Selanjutnya adalah rapat-rapat yang sifatnya insidental, kalau misalnya ada hal-hal yang sangat penting. Contoh lagi, misalnya rapat akan pelaksanaan Spatsafest, Spatsakap. Spatsafest itu sekolah 41 festival, itu khusus untuk seni. Spatsakap itu khusus SMA 41 bidang olahraga. Itu kita rapatkan dengan semua keluarga besar SMA 41. Oh, pasti ada. Bahkan pandemi pun sebenarnya kalau misalnya kemarin sempat kita laksanakan juga. Pandemi pun kalau memang tidak ada larangan dari Pemda maupun Dinas Pendidikan, kita tetap laksanakan. Ya. Berarti selama pandemi juga masih tetap dijalankan ya, Pak? Kecuali HUT RI kemarin itu kita nggak jalankan. Tapi waktu misalnya contoh dari mahasiswa baru kita laksanakan. Tetap jaga jarak dengan protokol kesehatan. Ya? Oke. Iya, Pak. Nah, karena Paskibra selalu siap untuk bisa menjaga kesehatan. Ekskulnya ada 21 ekskul. Terus biasanya yang menorehkan banyak prestasi itu ada beberapa ekskul gitu, Pak? Kayak yang menjadi unggulannya. Iya. Unggulannya prestasinya di sini taekwondo itu hebat, taekwondo ya. Kemudian tari juga bagus. Kemudian bulu tangkis juga hebat. Film pendek pernah menjuarai tingkat nasional, pembuatan film pendek. Pernah. Itu yang menonjol itu ya. Nah. Terus Pak, pernah nggak sih Pak dilakukan kegiatan outing class seperti study tour untuk siswa-siswanya? Selama saya berada di situ, anak-anak karena adanya larangan dari pihak pemerintah DKI, ya anak-anak untuk keluar kota memang nggak ada. Paling anak-anak mengadakan seperti perkemahan bisa keluar. Tapi ya tetap Jabodetabek aja. Untuk keluar kota enggak. Jumat bersih secara insidental kita. Ya. Karena apa, kalau kondisi sekolah memang udah sangat bersih, kadang-kadang kita juga enggak. Tapi kalau kira-kira ini udah 3 bulan tidak ada hari Jumat bersih ya, baru kita adakan. Jadi kita tidak terprogram sekali kalau yang masalah seperti itu. Dalam meningkatkan keimanan dan kerohanian siswa, setiap hari Selasa sampai dengan hari Jumat, anak-anak selalu ada acara yang namanya tadarus bagi yang Muslim. Bagi yang Kristen namanya kebaktian. Oke? Setiap pagi itu. Setiap hari Jumat diadakan sholat bersama di Masjid Al-Farabi. Masjid kita yang baru aja diresmikan oleh Gubernur. Yang Kristen mengadakan kebaktian siang. Kemudian pada hari Sabtu, kadang-kala mereka juga ada acara secara khusus untuk peningkatan mereka-mereka yang mempunyai bakat-bakat di bidang baca Quran, bakat-bakat di bidang untuk melakukan khotbah-khotbah. Mereka kadang-kala ada pelatihan-pelatihan secara khusus. Tetap pakai baju sekolah walaupun mereka belajar di rumah, pakai baju sekolah, kemudian mereka juga tetap mengikuti pembelajaran, tanya jawab, mengikuti penjelasan. Memang ada 2 atau 3 orang guru yang kadang-kala masih mengalami kesulitan. Tapi 2 orang guru itu kemarin sudah saya panggil untuk meningkatkan kompetensinya dan akan diajarin, dikasih penjelasan, dikasih pelatihan sama guru-guru muda yang memang sudah sangat
terampil di dalam pembelajaran seperti itu. Jadi terus ada perbaikan ya Pak? Ya betul. Jadi kita ada peningkatan kompetensi terus. Jadi salah satu keuntungan dari COVID ini adalah guru-guru yang tadinya sedikit gaptek akhirnya menjadi mereka belajar, dipaksa untuk belajar gitu ya. Oke, apalagi Nay? Biasanya yang dipakai untuk belajar via apa Pak? Selain via WA gitu? Apa Classroom Mereka atau selain Edmodo? via WA juga pakai Zoom, kemudian pakai GC, Google Classroom, dan lain-lain. Jadi semua strategi memang diterapkan di 41. Sebelum belajar biasanya kita kalau bersih-bersih udah pasti ya tiap pagi. Setelah itu kita tadarus dulu. Setelah tadarus kita baru menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah anak sudah siap untuk belajar, baru kita mulai belajar. Jadi kalau anaknya belum siap untuk belajar, kita tidak akan pernah mulai untuk belajar. Gitu. Berarti setiap hari itu Indonesia Raya selalu dinyanyikan? Iya, setiap hari. Ya. Senin sampai Jumat, tadarus dan Indonesia Raya. Walaupun itu mata pelajarannya siang ya, Bu? Kita mulai lagu Indonesia Raya setiap pagi aja. Jadi kalau siang misalkan sudah enggak. Oh, jadi kalau pergantian mata pelajaran tidak ya, Bu? Iya, hanya di pagi hari aja. Kalau misalkan pulang, Bu, itu apakah ada lagu wajib yang diputar setiap pulang atau langsung itu? Kalau untuk pulang, enggak. Cuma kalau untuk hari-hari tertentu aja, kayak sebelum masuk, sebelum bel bunyi, itu biasanya lagu-lagu misalkan yang kayak hari pertama masuk sekolah itu selalu diputar. Jadi sebelum bel berbunyi, itu selalu lagu-lagu itu disetel, otomatis. Kalau untuk pergantian jam, kedisiplinannya sih alhamdulillah ya sudah baik, apalagi kalau misalkan di kelas, kalau pergantian jam dia tetap di kelas. Kalau dia mau keluar dia harus izin. Kalau dia main keluar aja, terus gurunya masuk. Kalau misalkan gurunya tidak mengizinkan, ya sudah dia di luar aja. Gak bakalan pernah diizinkan masuk. Gitu. Tergantung gurunya. Ada yang buat surat perjanjian, ada yang suruh lari, terserah gurunya masing-masing. Gitu. Cuma untuk dilaporkan ke wali kelas sudah pasti untuk catatan wali kelas. Ya, di saat-saat paling 17 Agustus sama bulan bahasa, itu pasti. Kalau bulan bahasa itu lomba antar kelas, kadang lomba tumpeng, lomba menyanyikan lagu Indonesia Raya, segala macam lomba yang anak-anaknya harus ikut, bukan anak-anak aja, bahkan gurunya juga harus ikut lomba gitu. Di bulan bahasa biasanya itu lebih kasih penghargaan juga, Bu, seperti sertifikat gitu atau gimana? Kalau untuk kelas biasanya hadiah sama piagam. Jadi guru yang hebat-hebat ya. Amin. Atau menjadi pegawai yang hebat-hebat. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum. Sehat selalu Pak. Salam Pak. Ya.